فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayo perhatikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa idza takarrarat nahu la haula wa la quwwata jaza fi nakiratil ula al-fathu war-raf'u fa in fatahtaha jaza fi thaniyati thalathatu awjuhin al-fathu wan-nasbu war-raf'u wa idza rafa'ta an-nakiratal ula jaza laka fi nakirati thaniyati wajhani ar-raf'u wal-fathu. Melanjutkan tentang pembahasan la. Sekarang masalah takror la, diulangnya la. Wa idza takarrarat salah, apabila la ini terulang, dan itu termasuk pembatal wajibnya amal. Takror adalah membatalkan wajibnya amal sehingga enggak jadi wajib beramal. Yang sebelumnya seandainya enggak ada takror, karena la kemarin ketika beramal itu punya beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah isimnya nakiroh, kemudian harus bersambung langsung. Demikian juga di antara syaratnya adalah tidak terulang, karena kalau diulang itu nanti bisa batal, bisa beramal. Dan apabila la itu terulang, contohnya la haula wala quwwata, jaza fin nakiratil ula, boleh untuk nakirah yang pertama la haulanya itu boleh dua, boleh di fathah, boleh di rafa. Fathah sebagai isim la mabni, rafa sebagai isim la juga tapi la yang dibatalkan. Fathah sebagai isim la yang diamalkan, rafa sebagai isim la yang dibatalkan. Makanya boleh dua. Boleh dua. Karena kalau fathah berarti la-nya diamalkan, kalau rafa berarti la-nya dibatalkan. Jadi pilihannya kalau yang untuk nakirah yang depan la haula ini cuma dua. Karena pilihannya cuma ada diamalkan atau dibatalkan. Dan gak ada nasab. Kenapa? Karena kalau nasab berarti beramal. Nah, kalau beramal berarti gak ada nasab, karena pilihannya cuma satu, mabni fathah. Ini kalau isimnya berupa mufrad, makanya gak ada pilihan nasab. Jadi kita harus tahu kenapa di sini tidak ada pilihan nasab, karena pilihannya cuma dua, diamalkan atau dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti cuma rafa sebagai mubtada atau sebagai isim la yang beramal amalan laisa. Atau diamalkan maka cuma ada fathah, tidak ada nasab, karena isimnya la itu mabni ala ma yunsabu bih. Paham? Alasannya kenapa enggak ada pilihan nasab? Karena nanti ada banyak pilihan nanti di sini. Nah, ini alasan seperti ini harus kita pahami. Dulu kita belajar kayak gini, saya belajar isimnya la gini, boleh pilihan ini enggak mudeng-mudeng ya, cuma iya gitu aja. Seperti belajar mulakhos, enggak ada alasannya. Nah, ini alasannya kenapa enggak ada pilihan nasab, karena tadi pilihannya cuma dua, dibatalkan atau diamalkan. Dan kalau diamalkan pilihannya cuma fathah, karena enggak bisa beramal nasab.
Kenapa? Karena ini membahas tentang isim yang mufrad ini. Ini takror lain adalah pembahasan tentang isim mufrad. Fa in fatahtaha, sekarang kalau yang depan di fathah diamalkan, jaza fi tsaniyati thalathatu aujuh. Untuk nakirah yang kedua boleh pilihan tiga segi, 3 bacaan. Boleh di fathah, nanti ada takhrijnya. Yang pertama al-fathu, berarti double fathah, depan fathah, belakang fathah, ya. Al-fathu berarti depan, ini kan kita bahas depan yang fathah. Nah, belakang juga fathah, berarti dua-duanya fathah. Nah, kalau fathah ini maka dua-duanya beramal, beramal. Kemudian wan nasbu, depan fathah, belakang nasab. Depan fathah, belakang nasab. Kenapa kok boleh nasab? Karena ataf kepada mahalnya isim la. Nanti ada di dalam syarah, enggak usah ditulis. Ataf kepada mahalnya isim la, karena isim la fi mahalli nasbin. Karena isimnya la yang depan mabniun alal fathi tapi fi mahalli nasbin. Dan la yang kedua tidak diamalkan, dia hanya taukid. Jadi wan nasbu, depan fathah, belakang nasab, itu yang belakang itu nasabnya dengan atof, bukan dengan la. Karena la yang kedua itu nanti dijadikan taukid. Warraf'u yang ketiga, depan fathah, belakang rofa. Kenapa kok bisa rofa? Karena atof ke mahalnya la dan isimnya. Mahalnya la beserta isimnya. Nanti ada. Wa in rafa dan nakirah. Nah, sekarang kalau depannya di rafa, wa in rafa dan nakiratal ula, kalau nakirah yang pertama kamu rafa, jazalaka fin nakirati tsaniyati wajhan. Boleh bagi kamu di nakirah yang kedua cuma 2 segi saja. Ar-raf'u wal fathu. Ar-raf'u wal fathu. Rafa yang kedua itu rafa karena atof kepada yang depan, karena depan juga rafa, atof kepada lafadznya. Atau boleh di fathah karena beramal, la yang kedua beramal. La yang kedua diamalkan. Jadi yang depan dibatalkan, yang belakang diamalkan. Jadinya yang depan rafa, yang belakang fathah. Gitu. Dan kenapa nggak ada nasab? Kenapa nggak ada nasab? Siapa yang jawab? Mana itu? Lah ya, kenapa kok cuma 2? Kalau depan rofa, kenapa kok di yang belakang nggak boleh nasab? Kalau yang depan fathah, kenapa yang belakang kok boleh nasab? Kalau yang depan rofa, kok kenapa yang belakang nggak boleh nasab? Kenapa dia? Apa saya? Kalau nasab itu diatofkan nama yang depan juga, ini depan itu belakang. Kalau tadi kan kalau depannya fathah, belakang boleh nasab, ya kan? Nah sekarang kalau depannya rafa, belakang kenapa nggak boleh nasab? Ya karena nggak ada atafnya. Mau ataf kemana nasab itu? Pak, gantinya sekarang waliannya yang depan berarti. Kenapa nggak boleh nasab? Karena ya nggak ada amal nasab di situ. Jadi kalau yang dibalik loh, yang dibalik. Tadi kan kalau yang
yang pertama kan pilihannya cuma dua, ya kan, fathah sama rafa, ya kan. Nah ini juga sama, ini kalau yang depan ini kebalikannya aja. Ini kebalikannya, maka yang belakang juga cuma pilihannya cuma dua, ar-raf'u wal fathu saja, kebalikannya. Dan juga kalau nasab nggak ada, umat lagi. Apa sih? Orang yang konsep ya. Tes ya enggak mau. Jadi untuk yang kalau seandainya yang pertama itu rafa, gini, kalau yang tadi yang depan fathah, kenapa yang belakang boleh nasab? Karena nasab itu ada, yaitu ataf kepada mahalnya yang depan. Lah ini yang depan nggak ada mahal nasab, makanya di belakang nggak bisa dinasab. Yang depan nggak ada mahal nasab, makanya belakang nggak bisa dinasab. Kalau yang pertama tadi depan fathah itu kan lafadznya itu fathah, mahalnya itu nasab, maka yang belakang juga boleh nasab, atof. Lah ini yang belakang nggak boleh nasab, kenapa? Karena yang depan nggak ada. Mau atof kemana? Nasabnya itu mau dijadikan apa kalau nasab dia? Nggak ada takhrijnya, nggak ada takhrijnya, nggak ada alasan untuk nasab, tidak ada alasan untuk nasab. Makanya pilihannya cuma dua, rafa boleh karena sama-sama rafa, depannya juga rafa, fathah juga boleh karena itu adalah diamalkan, yang kedua beramal, yang pertama batal, yang kedua beramal. Nah nasab tidak bisa, yang kedua nggak bisa nasab, yang kedua nggak bisa nasab. Kenapa? Karena nasab itu tidak ada tahrijnya, nggak ada alasannya. Itu masalah takror. Qala wa in atafta ala ismila wa lam tatakarrar. Sekarang kalau yang pertama tadi adalah atof plus takror. Sekarang kalau atof tanpa nggak ada takror, nggak pakai la, la rojula wa mro'ata itu. Kasus ini. La rojula wa mro'ata, la haula wa quwata gitu maksudnya, la haula wa quwata. Paham? Di sini dalam satu kota ini ada dua masalah ini. Dalam satu kota ini ada dua masalah. Sebenarnya ini satu masalah, yaitu atof, bab atof sebenarnya ini. Satu kota ini sebenarnya semuanya bahas masalah mengatofkan. Isim la itu diatofkan. Cuma yang pertama masa itu mam yang mungkin itu loh, kertas-kertas di atasnya itu kayaknya. Tes. Cabut. Orang masalah itu nih loh. Jadi satu kota ini sebenarnya masalah atof. Satu kota ini sebenarnya semuanya masalah atof. Cuma yang atas itu menggunakan takror, menggunakan la haula wala quwata. Yang bawah atof tapi nggak menggunakan la-nya, nggak diulang. La haula wa quwata. Paham? Satu kota ini sebenarnya semua ini masalah atof. Jadi kalau ucapan bahasa Indonesia tidak ada orang laki-laki
dan tidak ada orang perempuan, itu pakai tidak ada. Kata tidaknya itu diulang. Kalau yang nggak diulang, tidak ada laki-laki dan perempuan, sama kan? Artinya sama. Cuma bedanya itu hanya menggunakan la, dan ini yang satu tidak. Sebenarnya ini bab atof, semua ini bab atof. Wa in atafta ala ismi la wa lam tatakarrar la wajaba fathun nakiratil ula. Kalau kamu atafkan pada isim la dan la tidak terulang, maka wajib di fathah nakirah yang pertama itu di fathah. Kenapa nggak ada pilihan kedua? Kenapa tadi kan kalau pakai la di takror pilihannya kan dua, yang depan kan ada dua pilihan. Sekarang yang ini kok kenapa kak cuma wajaba fathun nakiratil ula? Kenapa nggak ada pilihan lain, nggak ada rofa? Karena tadi ingat, yang menjadikan nggak wajib beramal adalah takror, adalah terulang. Ketika nggak terulang, maka pilihannya cuma satu, yaitu wajib beramal. Itu tadi ada pilihan, nggak wajib satu pilihan. Kenapa? Karena termasuk alasan yang membatalkan amalannya lah adalah takror. Nah sekarang takror itu tidak ada, berarti pilihannya pun tinggal balik satu lagi, yaitu beramal saja. Makanya cuma wajib fathun nakiratil ula. Pilihannya cuma wajib di fathah. Adapun fin nakirati tsaniyah, adapun nakirah yang kedua, kenapa masih boleh dua? Wajaza fin nakirati tsaniyah, dan boleh pada nakirah yang kedua ar-raf'u wan nasbu, boleh rafa, boleh nasab. Rafa itu nanti atof ke mahalnya la dan isimnya. Nasab itu atof ke mahalnya isimnya to. Kenapa nggak ada fathah? Kenapa nggak ada fathah? Karena nggak bisa atof kepada lafadz, nggak bisa atof kepada lafadz, nggak bisa. Karena yang pertama itu di fathah itu karena dijadikan mabni, itu seperti dianggap seperti tarkib. Nah kalau yang kedua nggak bisa di fathah juga, makanya dia mau nggak mau hanya atof kepada mahal, nggak bisa atof kepada lafadz. Itu. Adapun nanti naat beda. Kalau naat bisa, naat bisa, atof nggak bisa, naat bisa. Kenapa kok gitu? Karena naat itu cuma dua kata, naat sama man'ut. Kalau atof berapa kata? Atof berapa kata? Atof berapa kata? 3. Maktuf sama maktuf alaih sama huruf atof, dan nggak bisa ditarkib. Orang Arab nggak menyusun 3. Orang Arab nggak menyusun 3. Nah nanti bedanya ini. Aku ya kayak mudeng iki padha wae. Angel panjenengan iki bab lagi. Angel itu karena nggak ada logikanya. Jadi kalau yang ini wajah safin nakirati tsaniyah ar-raf'u wan nasbu, dan nggak boleh fathah. Karena fathah itu nggak bisa. Adapun nanti yang naat itu bisa. Karena naat itu dihukumi seperti tarkib, sedangkan atof nggak bisa dihukumi seperti tarkib karena dia 3 kata. Kalau naat nggak pakai huruf, makanya dihukumi 2 kata. 2 kata bisa ditarkib. Baik, nanti kita selesaikan yang takror dulu. Ini karena satu kotak ini 2 masalah ini. Masalah yang pertama saja masih bulat, ya kan? Ayo kita jelajahi. Qala syari' qawluhu wa idza takarrarat la ila akhirih hasilu hadza. Intinya hasil dari perincian ini anna la idza takarrarat ma'a mufradin nakiratan, ma'a mufradin nakiratan sebagai hal.
Bahwasannya la kalau terulang bersama dengan isim yang mufrad, ini bahas isim yang mufrad dalam kondisi nakirah tentunya, karena kalau kondisi ma'rifah nanti batal. Ini pembahasan masih masalah nakirah. Nahwu la haula wala quwata jaza fi hadzal tarkibi, boleh dalam susunan ini saja, cuma dalam isimnya itu belum khabarnya. Ingat, ini belum ada khabarnya. Khamsatu aujuhin, boleh 5 sisi. Kenapa kok 5? Ya karena 2 tambah 3. Tadi kan 3 sama 2. Al-awwal fathuhuma, yang pertama adalah kedua-duanya di fathah. Ini sesuai dengan atas. Ayo kita balik ke matan lagi. Musannif mengatakan kalau la itu diulang, maka boleh pada nakirah yang pertama di fathah dan di rafa, ya kan? Fa in fathah, kalau kita pakai fathah, maka boleh pada yang kedua di fathah juga loh, double fathah. Depan fathah, belakang fathah. Ya, depan fathah, belakang fathah. Terus nanti wan nasbu yang kedua, depan fathah, belakang nasab. War raf'u, depan fathah, belakang rafa. Wa in rafa'tan nakirah, depan rafa, belakang rafa, depan rafa, belakang fathah. Jadi total ada 5. Depan fathah, belakang juga fathah, depan fathah, belakang nasab, depan fathah, belakang rafa. Yang keempat, depan rafa, belakang rafa, depan rafa, belakang fathah. 5 totalnya. Jadi uraian yang ada di dalam syarah ini urut persis dengan ucapannya musannif. Ketemu? Uraiannya syarih di sini urut sebagaimana uraiannya musannif. Main kawin, depan fathah, belakang fathah, depan fathah, belakang nasab, depan fathah, belakang rafa, depan rafa, belakang rafa, depan rafa, belakang fathah. 5. Yang pertama boleh di fathah dua-duanya. Boleh di fathah dua-duanya. Depan fathah, belakang fathah. Nahwu la haula wala quwata. Wa hadzal wajhu wal asl, ini adalah sisi yang paling asal dan dua-duanya diamalkan. Wa takhrijuhu ala anna la fil mawdi'aini amilatun amalaina. Dan takhrijnya, penjelasannya bahwasanya la pada 2 tempat tersebut beramal amalannya inna. Dua-duanya beramal, makanya fathah, fathah. Karena kalau amal pasti fathah, nggak bisa nasab. Karena isimnya la itu bukan mansub tapi mabni. Kalau isimnya la mufrad berarti mabni, bukan mansub. Makanya nggak ada sisi nasab. Makanya nggak ada sisi yang nasab kalau permulaan. Kalau yang kedua bisa nasab, kenapa? Karena atofnya ke mahal. Atofnya ke mahal. Kalau permulaan nggak bisa nasab. Karena isimnya la pasti mabni. Wal khabaru fi kullin minhuma mahdhufun, dan khabarnya pada masing-masing dari keduanya mahdhuf karena sudah diketahui. La haula wala quwata wa taqdiru wala haula lana wala quwata lana illa billah. Itu. Atau kainun, kainatun, boleh. Terserah, takdirnya bebas. Takdirnya bebas. La haula kainun wala quwata kainatun illa billah. Dan billah muta'alliq kepada tadi, pada kainatun. Asani yang kedua, fathul ula, depan di fathah, wa nasbu tsaniyah, belakang di nasab. Nah, ini bisa. Kalau untuk yang kedua bisa nasab. Kenapa? Karena ada atofannya. Atofannya itu mahalnya isim la, itu nasab. Makanya bisa dinasab. Kalau untuk di depan nggak bisa nasab. Itulah alasannya kenapa kalau yang depan pilihannya cuma 2, yang belakang kok bisa 3. Yang depan pilihannya kok cuma 2, yang belakang kok bisa 3, karena yang depan nggak mungkin bisa nasab. Fathul ula wa nasbu tsaniyah nahwu la haula wala quwatan.
Wa takhriju ala anna la al-ula amilatun amala inna. Penjelasannya, la yang pertama beramal amalnya inna sehingga di fathah. Wa tsaniyatu zaidatun li ta'kidin nafyi wa quwatan ma'tufun ala mahalli ismilah. Sedangkan la yang kedua itu cuma taukid karena ini bab atof, enggak diamalkan lagi. Kalau diamalkannya boleh tapi masuk ke yang atas tadi, fathah dua-duanya. Kalau ini wasani atau zaidatun, kalau yang kedua dibuat nggak zaidah, diamalkan juga, maka masuk ke yang pertama, la haula wala quwata. Nah ini boleh nasob, kok bisa nasob? Apakah la itu bisa menasobkan? Enggak, ini nggak menasobkan. La di sini hanya zaidah, litakidin nafi, untuk menguatkan nafi. Wa quwatan yang beramal justru malah wawunya, wawu atofnya. Ma'tufun ala mahal ismillah, dia itu atof kepada mahal, lokasi, kedudukan, jabatan isim nyala. Karena isim nyala li'anna mahallahu nasbun, karena fi mahallina nasbin. Lafadznya mabni, lafadznya fathah, mahalnya nasab. Asal itu yang ketiga, pilihannya fathul ula wa lafdz tsaniyah. Depan di fathah, belakang di rafa. Nahwu la haula wala quwatun. Wa takhriju ala anna la al-ula amilatun amala inna. Penjelasannya adalah la yang pertama beramal, wa khabaru mahdhuf, dan khabarnya mahdhuf, wa la tsaniyatu amilatun amala laisa. Dan la yang kedua beramal amalannya laisa. Wa khabaru mahdhuf, dan khabarnya juga mahdhuf. Atau la yang kedua dibatalkan dan kuwatul atof ke mahalnya la dan isimnya, karena mahalnya adalah rofa. Ini bisa pilihan dua irob. Kalau yang belakang itu rofa, ada pilihan yang lain, la-nya dimatikan, la-nya dibatalkan, dan kuwatul atof ke mahalnya, bukan ke isimnya la. Kalau isimnya la, mahalnya nasab. Tapi kalau mahalnya la dan isimnya itu rofa dengan ibtida, dengan mubtada, sebagai mubtada. Lah ini ya saya heran, kok ada la sama isimnya kok dihukumi mubtada, khabarnya mana terusan? Ini yang dari dulu tidak ketemu. Kalau ini memang manut, ini taklid aja wis manut tok ini kalau ini. Karena kalau dihukumi mubtada, mana khabarnya? Kalau khabarnya isim haula ada, yang enggak ada itu khabarnya la dan isimnya itu kan jadi satu, jadi mubtada. Kayak kata gitu kata para ulama. Baik, yang keempat, Arabiu raf'uma, dua-duanya dirafa. Nahwu la haulun wala quwatun wa takhriju ala anna la fil mawdi'aini amilatun amala laisa. Ini kalau ini gampang penjelasannya, dua-duanya dibatalkan alias diamalkan amalannya laisa. Wal khabaru mahdhufun minhuma, dan khabarnya juga mahdhuf. Wal khamisu raf'ul ula wa fathu tsaniyah. Yang pertama di rafa, yang kedua di fathah. Tidak bisa dinasob karena nggak ada atofan, nggak ada mahal. Kalau di fathah bisa, yang pertama dibatalkan, yang kedua diamalkan, dibalik. Wa tahriju nahwu la haulun wala quwata wa tahriju ala annal ula amilatun amala laisa. Yang pertama beramal amalan laisa, wa tsaniyatu amilatun amala inna, dan yang kedua beramal amalan inna. Beres. Wal khabaru mahdhufun minhuma. Nah ini dulu kita belajar seperti ini ya cuma dihafal dan nggak hafal-hafal. Saya nggak hafal-hafal ini perincian ini. Baru dicari alasannya kenapa kok nggak boleh nasab, kenapa kok pilihannya cuma dua, itu baru nanti agak sedikit mudeng. Tadi alasannya sudah saya beberkan, kenapa kok yang la haula wala quwata kok yang pertama itu kok cuma boleh dua. Sekarang balik masalah atof tanpa takror. Wa amma in atofta 'ala nakiratil ula biduni takrori la. Adapun kalau kamu itu mengatofkan pada nakirah yang pertama tanpa kamu ulang la, nahwu la haula wa quwata, wajaba la haula wa quwatan, nggak boleh la haula wa quwata, nggak boleh.
Wajib fathun nakiratil ula, wajib di fathah. Kenapa? Karena nggak ada yang membatalkan, sehingga balik hukumnya wajib beramal. Karena ini kalau dipakai la nafiyah lil jins. Kalau dipakai untuk la wahdah ya boleh, la haulun wa quwwatun. Ini pembahasannya wajib fathun nakiratil ula, pembahasannya adalah ketika masih dalam konteks nafiyah lil jins. Wajaza fi tsaniyati wajhan, dan untuk la yang kedua, nakirah yang kedua boleh dua segi. Hilang yang berarti ini bedanya apa dengan yang takror? Bedanya apa dengan yang takror? Bedanya hilang hilang satu ya kan. Tadi kan kalau la haula wala quwata kan yang belakang bisa 3 kan. Ini yang depan cuma bisa 1, yang belakang cuma bisa 2. Jadi kehilangan 1, masing-masing kehilangan 1 hukum. Supaya kita bisa membedakan antara kasus takror dengan enggak takror. Paham tuh? Raut-raut wajahnya kok kayak raut-raut keputusasaan. Itu. Nanti aja pahamnya ya. Jadi kalau diatofkan tanpa takror, kehilangan 1 hukum. Yang depan juga berkurang 1 hukum. Yang tadinya boleh 2, sekarang jadi cuma boleh 1. Yang belakang boleh 3, sekarang cuma boleh 2. Ini semua ada alasannya. Semua ada alasannya. Kalau yang depan kenapa kok cuma boleh fathah? Ya karena tadi wajib beramal. Karena kalau takror itu pembatal wajib. Nah ini enggak ada takror, berarti balik wajib. Kemudian yang kedua, nakirah yang kedua kenapa kok cuma 2 sisi, kehilangan 1, yaitu fathah? Karena dia juga nggak punya sisi untuk di fathah, nggak punya alasan untuk fathah. Karena dia nggak bisa atof ke lafad, nggak bisa atof ke lafad, nggak bisa. Paham dong? Paham? Memang ini agak bundeli. La haula wa quwatan. Kenapa wa quwatan ini enggak boleh wa quwata? Jawaban coba. Cari aja pokoknya, cari alasannya coba. Buat coba. Kenapa dia enggak boleh atof kepada lafaz? Karena haula ini dia itu menjadi mabni, enggak ditanwin karena disusun dengan la, seperti tarkib murakabat kemarin ahada asyara itu, makanya dia dimabnikan. Lah sama wa quwatan nggak bisa dijadikan mabni semuanya, nggak bisa. Nggak bisa. Karena ini kalau dimabnikan berarti berapa itu yang ditarkib itu? Banyak. Haula wa quwata 3 nggak bisa. Kalau naat nanti bisa. Makanya dia nggak bisa. Yang kedua itu nggak bisa di fathah. Wajaza fi tsaniyati wajhan, di nakirah yang kedua boleh 2 sisi. Ahaduhuma ar-raf'u wa takhriju ala annahu ma'tufun ala mahalli la ma'asmiha. Ini perhatikan. Dan penjelasannya adalah dia itu atof kepada kedudukannya la beserta isminya, bukan kedudukan isimnya tok. Kalau kedudukan isimnya tok nasab. Kalau kedudukan la beserta isimnya rafa dengan ibtida, li'anna mahallahuma, perhatikan mahallahuma bukan mahallahu. Mahallahuma keduanya la dan isimnya, mahallahuma raf'un bil ibtida adalah marfu' dengan mubtada. Lah khabarnya enggak tahu mana ini. Asani yang kedua an-nasbu. Tadi saya juga sudah malas membuka-buka tasrih, membuka nes, malas. Asani an-nasbu wa takhriju ala annahu ma'tufun ala mahalli ismillah. Karena nahwu yang sifatnya sudah melebarkan sayap seperti ini saya sudah tidak seberapa hasrat.
kayak gini ini bisa dipelajari sendiri bagi yang sudah bisa baca, yang sudah bisa paham bahasa Arab bisa baca sendiri kitab-kitab mutawwalat. Yang kedua an-nasbu, boleh nasab. Kenapa? Wa tahriju ala annahu ma'tufun ala mahalli ismila. Dia itu atau ke mahalnya isimnya la. Li'anna mahallahu nasbun. Wa inna ma wajaba fathul ula, kenapa kok wajib di fathah? Enggak ada pilihan lagi. Tadi kan boleh dua. Li'annal mujawwiza liihmaliha wa takraruha. Karena yang membolehkan untuk dibatalkan adalah takror. Wa qad intafa, dan pada kasus yang ini tidak ada takror. Fa wajibal masiru ilal asal, maka wajib kembali ke asal, wa huwal bina, yaitu mengamalkan dan mengamalkanlah dan memabnikan isimnya. Qaulul faqih, ini adalah faedah dari al-faqihi. Makanya kalau juga ditakror lanya itu wajib balik, wajib amal. Itu pun kalau nafiyah lil jins. Kalau dipakai enggak nafiyah lil jinsi, maka boleh rofa. Ini pun masih bersyarat kalau masih niatnya masih nafiyah lil jins. Kalau niatnya enggak nafiyah lil jins, maka boleh di rofa juga. Kalau musannif wa idza na'atta, nah ini sekarang mirip-mirip, cuma bedanya tadi itu atof, sekarang bab naatnya isim la. Wa idza na'atta, apabila kamu mensifati ismala, isimnya la, mufradan, tentu pembahasannya dalam kondisi mufrad, bina'tin mufradin, dengan naat yang mufrad juga, walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun, dan tidak dipisah, tidak memisah antara naat dan man'utnya itu suatu pemisah. Makanya disyaratkan ini enggak dipisah, karena kalau dipisah berarti ketambahan anggota. Kalau ketambahan anggota berarti jadi 3. Kalau 3 enggak bisa dimabnikan. Jadi kita harus paham kenapa kalau disyaratkan seperti ini, enggak boleh ada pemisah. Karena kalau ada pemisah berarti ada orang baru, orang ketiga. Itu enggak bisa disatukan. Kalau ada orang ketiga enggak bisa disatukan. Cuma bisa menyatukan 2 saja. Tarkib cuma bisa 2 saja. Kalau ada orang ketiga nggak bisa bersatu. Nahwu la rajula dharifa. Nah ini rajula sama dharifa ini bisa disatukan. Bisa disatukan sebagai tarkib ahada asyar. Tapi kalau dipisah nggak bisa. Jaza fil na'ti al-fathu, dhorif itu artinya apa? Dhorif itu kalau seorang itu memenuhi 2 syarat, bagus, dohir, dan batinnya, itu dhorif namanya. Wis ganteng, pinter, api, dhorif. Itulah dhorif. Dhorif itu cakep, penampilannya juga bagus, sifatnya juga bagus, itu namanya dhorif. Tidak ada laki-laki yang cakep jalisun, duduk. Nah ini disifati dhorifah sebagai naat dari rajul. Jaza fin na'ti al-fathu wan nasbu war raf'u. Boleh untuk naatnya itu di fathah karena ditarkib, disusun dengan rajula. Wan nasbu boleh nasab karena ke mahalnya rajul. War raf'u ke mahalnya la rajula. Al-fathu naatnya itu fathah karena ditarkib, wan nasbu dinasab karena naat ke mahal, war raf'u naat ke mahalnya la dan isimnya juga. Fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun, kalau memisah antara naat dan man'utnya itu suatu pemisah, nah ini mah enggak bisa ditarkib. Au kana na'tu ghairu mufradin, atau naatnya itu tidak mufrad, berarti ada orang ketiga lagi sama. Ini semua sama alasannya ini. Dipisah berarti dipisah oleh orang ketiga, atau naatnya itu bukan mufrad, berarti 3 kata lagi. Naatnya tok 2 kata, man'utnya 1 kata, berarti berapa? Totalnya 3 kata. Ini enggak bisa disusun. Enggak bisa disusun. Paham deh, Pak? Atau naatnya itu bukan naat yang mufrad, berarti naatnya itu 2 kata,
man'utnya satu kata, berarti total 3 kata. 3 kata nggak bisa disusun jadi satu, yang maksimal bisa disusun jadi satu 2. Maka kalau gitu jazar raf'u wan nasbu faqat, nggak boleh fathah, nggak boleh fathah. Kenapa? Karena alasan fathahnya sudah hilang. Alasan fathahnya tadi apa? Tarkib. Alasan fathah untuk na'at adalah tarkib. Nah kalau dipisah atau naatnya nggak mufrad, nggak bisa ditarkib, maka tinggal boleh rofa sama nasab. Nah ini kalau kita paham seperti itu, insya Allah lebih membantu sedikit lah untuk memahami atau menghafal bab ini. Nahu la rajula jalisun dipisah dengan khobar. La rajula isim, jalisun khobar, dorifun naat ke rajula. Naat itu boleh dipisah, naat boleh dipisah. Seperti dalam ayat wa innahu laqasamun lau ta'lamuna azimun. Azimun itu adalah naat qasamun, di situ dipisah dengan jumlah itiradiyah. Naat itu boleh dipisah. Boleh la rajula jalisun dorifun, boleh dorifan. Wala rajula talian. Nah ini naat yang bukan mufrad, yang syabih bil mudhaf. Ini syabih bil mudhaf, enggak mufrad. La rajula talian, dan boleh juga taliun, enggak boleh tali'ah. Jabalan hadirun. Tidak ada laki-laki yang pendaki gunung, yang sedang mendaki gunung itu hadir. Qala syari qalu jaza fi na'ti al-fathu wan nasbu war raf'u ay fal fathu nahu la rajula dharifa jalisun wa tahriju, dan alasannya ala anna na'ta tarakkaba ma'al man'uti tarkiba 15. Bagaimana penjelasannya kok bisa naatnya itu juga di fathah? Karena penjelasannya fathah naatnya itu tarakkaba, tersusun, menyusun bersama dengan man'utnya susunan khamsata asyar. Susunan khamsata asyar sehingga menjadi mabni dengan fathah. Qabla dukhuli la, sebelum dimasuki oleh la. Fasara an-na'tu wal man'utu ka syai'il wahid, maka menjadilah na'at dan man'utnya seperti satu kata. Tsumma dakhala alaihi ma la, kemudian masuk kepadanya la. Kama idza qulta la khamsata asyara indana, maka masih tetap mabni, enggak bisa dipisahkan. Sebelum la dia itu sudah seperti satu kata, kemudian kemasukan la. Nah ini alasan bobiye, enggak ketemu logisnya. Tadi katanya isimnya ditarkib dengan la, sekarang isimnya ditarkib dengan naat. La enggak bisa berbuat apa-apa. Lampu manut tawis. Makanya ahli nahwu itu ditanya apa saja jawab, dibuat-buatkan seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tadi kan katanya isimnya itu dengan la itu ditarkib. Nah sekarang malah isimnya ditarkib dengan naat. La-nya lengah-lengoh gantuk gandengan, nggak ada fungsi apa-apa. Jadi dia itu sebelum kemasukan la sudah menjadi tarkib khamsata asyar, kemudian kemasukan la. Nah, tadi katanya la sama isimnya ditarkib. Nah itulah ya ikhwah, kadang di situ nggak ketemunya, kadang di situ. Cuma karena kita ini manut saja, ya udah manut dengan orang Arab. Qala wan nasbu, boleh juga nasab nahwu la rajula dorifan jalisun wa tahriju ala annahu na'tun li mahalli ismi la. Tahrijnya dia adalah naat untuk kedudukan isim la, li anna mahallahu nasbun, karena mahalnya adalah nasab. Wa raf'u, yang ketiga boleh rafa nahwu la rajula dorifun jalisun bi raf'i dorifun wa tahriju ala annahu na'tun li mahalli la ma ismiha. Penjelasannya adalah dia naat untuk mahalnya isim la, mahalnya la dan bersama dengan isimnya juga. Lianna mahallahuma raf'un bil ibtida, karena mahal keduanya itu rafa dengan ibtida.
Ini kalau naatnya mufrad. Kalau naatnya enggak mufrad sekarang waqalu au kana na'tu ghairu mufradin ai bi an kana mudhafan au syabihan bi, yaitu mungkin naatnya itu berbentuk mudhaf ilaih, berbentuk mudhaf atau syabih bil mudhaf. Al awal nahwu la rajula sahiba ilmin mamqutun. Tidak ada seorang laki-laki yang penuntut ilmu, ini mudhaf ilaih, dibenci. Wasani kami sedangkan yang kedua yang seperti la rajula talian jabalan. Wa qalu jazar'u wan nasbu faqat wa tahriju ma ala nahwi ma taqaddam wa inna ma imtan al-fathu li ta'adzurihi bitul. Kenapa kok kalau naatnya itu enggak mufrad itu kok enggak boleh di fathah? Li ta'adzurihi, karena enggak memungkinkannya, bituli sebab terlalu kepanjangan. Fa innal binaa yastad'i tarkib, karena sesungguhnya untuk memabnikan itu harus ditarkib dulu. Untuk menjadikannya mabni yastad'i, mengharuskan, menuntut. Yastad'i, menuntut untuk disusun dulu. Kalau mau mabni, karena sesungguhnya memabnikan al-bina'a, menjadikan dia mabni, itu mengharuskan untuk disusun terlebih dahulu. Wahum la yurakkibuna ma zada ala kalimataini wa yaj'alunahu kasyai'il wahid. Dan sementara orang Arab tidak pernah membangun apa-apa yang lebih dari dua kata lalu dijadikan seperti satu kata, itu tidak pernah ada. Maksimal dua kata. Kalau tiga kebanyakan. Kalau ada orang ketiga tidak bisa disusun, pasti rusak. Karena ketinggian, karena terlalu banyak anggotanya, nggak bisa. Mulai pokok guyu. Kalau dibuatkan rumah sendiri-sendiri bisa. Itu kalau disusun jadi satu, 3 orang dalam satu rumah nggak bisa. Fa innal binaa yastad'i tarkib, karena sungguhnya untuk memabnikan butuh ditarkib terlebih dahulu, sedangkan nggak bisa mentarkib 3, maksimal 2. Lanjut. Atau ini dulu, lanjut atau ini dulu? Dianggap angin berlalu gitu aja ya. Oh, ini jarang kepake ini. Hal seperti ini jarang kepake. Cuma sampean harus paham, karena nanti insya Allah ngajar. Lah kalau ngajarkan kitab ini terus pas jelaskan kebingungan, tanya muridnya gimana? Tetap harus paham. Nggak ingat nggak apa-apa, yang penting paham. Nggak hafal nggak apa-apa, yang penting paham. Sudah sekarang nggak paham, besok nggak ingat. Qala wa idza juhila khabarula wajib dzikruhu kama masalna. Ini hukum umum ini. Kalau khabarnya itu majhul, nggak diketahui, maka wajib disebut. Ya semua khabarnya mubtada ya seperti itu. Gimana rinciannya dulu? Kalau pasti diketahui berarti wajib dia apa? Oh, pasti diketahui kok. Pasti diketahui wajib dibuang malah. Iya, wajib disebut. Kalau pasti nggak diketahui, wajib disebut. Kalau kadang diketahui, kadang enggak, boleh disebut, boleh dibuang. Nah, ini balik hukum umum, hukum khabar. Wa idza juhila khabarula wajib dzikru. Kalau khabarnya la itu enggak diketahui, wajib disebut. Ya tentu. Kama masalan sebagaimana contoh-contoh. Wa kaqauli alaihi salatu wassalam, dan seperti ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah asma wa sifat, biasa sudah al-ghiru adalah sifat yang sabitah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ghirah bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak baginya jalla wa ala. Wa idza ulima fal aktsaru hadfu, kalau diketahui yang bukan yang pasti. Kalau yang pasti sudah wajib. Wa idza ulima, kalau diketahui, kalau enggak fal aktsaru hadfu, maka lebih banyak dihadzaf. Kaqouli ta'ala fala fauta ai lahum, tidak ada keluputan bagi mereka. Wala dhairo ai alaina, tidak ada dhair.
Apa dhahir? Tidak ada dosa. Ay alaina wala haula wala quwwata ailana. Qala syariqun wa idza ju'ila khabarula ila akhir ay idza lam yu'lam khabarula bi an lam yadulla alaihi dalilun ba'da hadhihi wajaba dzikruhu inda jami'il arab kal amsilatil mutaqaddimah. Apabila tidak diketahui khabarnya lah dari sisi tidak ada yang menunjukkan, tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda. Setelah disebutkan, setelah dibuangnya tidak diketahui dan tidak ada tanda-tanda, maka wajib dzikru, maka wajib disebut inda jami'il arab, menurut semua orang Arab. Seperti contoh-contoh yang terdahulu. Wa inna ma wajaba dzikruhu, kenapa kok wajib disebut? Li'anna hadfa ma lam yu'lam yalzam minhu adamul faidah. Karena membuang sesuatu yang tidak diketahui akan terharuskan darinya tidak ada faedah. Sementara tujuan dari ngomong, tujuan dari membuat kalam adalah faedah. Nah ini malah enggak ada faedah. Wal arabu mujmi'una ala tarkit takallumi bima la faidata fihi. Sedangkan orang Arab berijma, sepakat untuk meninggalkan ucapan yang tidak ada faedahnya. Wa qawluhu wa idza ulima ila akhiri ay anna khabara la idza kana ma'luman bi an dalla alaihi dalilun ka wuqu'i jawaban li su'alin aw dalla alaihi siyaqul kalam kathura hadfuhu indal hijaziyyin. Bahwasanya khabarnya la apabila sudah diketahui, yaitu dengan cara ada yang menunjukkan, semisal terletaknya dia sebagai jawab untuk suatu pertanyaan, atau memang konteks pembicaraan itu menunjukkan, maka kathura hadfu indal hijazin, maka banyak dibuang menurut orang Hijaz. Tapi kalau menurut orang Tamim wajib dibuang, kayak hukum kita. Tadi kan kita katakan kalau diketahui maka wajib dibuang, itulah hukum kita. Adapun orang Hijaz masih membolehkan disebut kathura hadfuhu, mereka hanya banyak membuang indal hijazin. Wa wajaba indat tamimiyin wa ta'in, dan wajib bagi orang Tamim dan orang-orang Ta'i untuk dibuang. Karena apa? Karena sudah diketahui, ngapain disebut? Jadi orang Tamimi dan orang Ta'i mereka nggak suka yang tidak seberapa penting. Kalau orang Hijazin masih memaafkan, ya nggak apa-apa sebut. Fal awal ka'an yuqalu, fal awal ini adalah jawaban di soal. Fal awal ini adalah kawuku'i jawaban di soal, seperti terletaknya dia sebagai jawaban. Contohnya kan yuqal hal min rajulin qaimun. Min di sini muta'alliq kemana? Dia Zak balik kemana ya? Mana? Balik kemana ini? Kemana? Real kemana ini? Ini zaidah. Hal min rajulin qaimun zaidah. Sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar. Apakah ada orang laki-laki yang berdiri? Ini min rajulin, di sini min zaidah. Artinya hal rajulun qaimun, apakah ada seorang laki-laki yang berdiri gitu loh. Fataqulu la rajula. Ai qaimun. Tidak ada laki-laki. Maka la rajula di sini khabarnya mahdhuf dan sudah diketahui. Kenapa? Karena sebagai jawab untuk pertanyaan. Gak mungkin la rajula jamilun. Karena pertanyaan tentang qaimun, gak mungkin jawabannya tentang jamilun. Maka sudah pasti ini diketahui. Wa tahdhiful khabar. Wa tahdhiful khabar ini harus dibaca tahdhifu karena enggak mungkin tuhdhafu. Karena khabar itu mudzakkar. Jadi dan kamu sembunyikan khabar. Fatakulu, nah ini fatakulu kamu katakan wa tahdhiful khabar. Dan kamu menyembunyikan khabarnya wa qaimun jawazan indal hijaziyyin wa wujuban indal ghairihim. Tadi hukumnya boleh untuk orang-orang Hijaz, boleh menurut orang-orang Hijaz, dan wajib menurut orang-orang lain. Wasani ka'amthilatil musannif, dan yang kedua adalah seperti contohnya musannif, yaitu siyak. Wasani ini adalah siyak dalla alaihi siyaqul kalam.
Karena ini sudah paham khabarnya fala fauta lahu. Seperti la ba'sa itu. Ini tuh seperti la ba'sa. La ba'sa itu khabarnya mahdhuf, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. La buddha itu juga sama. Kan bawahnya isim-isimnya la itu enggak pakai khobar. Isim-isimnya la itu enggak pakai khobar, itu banyak. La buddha, la ba'sa, lahata. Tahu lahata? Apa di lahata? Kurang lama bergaul dengan anak lantai 3 ini. Lahata itu nggak sampai. Buatannya anak lantai 3. Ala model gontor. Lahata nggak sampai. Susunan rusak. Kono lahata itu kono. Itulah hatta. Fa in dakhalat la ala ma'rifatin aw fasala bainaha fa wa baina ismiha fasilun wajaba ihmaluha. Fa in dakhalat, kalau la masuk pada ma'rifah ini maka pembatal. Aw fasala bainaha wa baina ismiha fasilun, atau dipisah juga wajaba ihmaluha, batal. Wa wajaba rafu ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabar wa wajaba takraruha. Dan wajib dirofa setelahnya untuk mubtada dan khabar menjadi khabar. Wa wajaba takraruha. Kalau yang wajib takrornya ini saya tidak tahu alasannya kenapa kok wajib ditakror. Nahu la zaidun fid dari wala amrun wala fid dari rajulun wala imra'atun. La zaidun fid dari masuk pada ma'rifah, wala fid dari rajulun dipisah dengan khabar. Qaulu qala syari qauluhu nahu la zaidun fid dari wala amrun hadza mithalun li takrariha ma'al ma'rifah. Ini adalah contoh untuk takrornya la bersama ma'rifah. Fala nafiyatun lil jinsi muhmalatun atau muhmalatan. Maka la di sini adalah nafiyah lil jins yang muhmalah. Wa zaidun mubtada wa fid dari jar majrurun muta'alliq dengan khabar atau khabar lil mubtada. Wal wawu atifah wala nafiyah muhmalah. La juga muhmalah. Wa amrun mubtada hudifa khabaru, yang khabarnya dimahdzufkan lidalalati ma qabla, oleh karena sudah ditunjukkan oleh sebelumnya. Wa mithalu dukhuli la ala ma'rifati min at-tanzil. Min at-tanzil kali kemana? Wa mithalu dukhuli la ala ma'rifatin min at-tanzili PR ya. Qaulu ta'ala, contoh masuknya la pada ma'rifah yang berupa Al-Qur'an, dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal-lailu sabiqun nahar." Tidaklah matahari layak baginya untuk menabrak bulan, juga malam mendahului siang. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syamsu di sini adalah ma'rifah. Wa qawlu wala fid dari rajulun wala imra'atun hadza mithalun li takrariha ma'an nakiratil mafsulati anha. La wala fid dari rajulun ini adalah contoh untuk takror bersama dengan nakirah yang dipisah, yang terpisah. Wa i'rabu kalladzi qawlu i'rabnya sama. Wa mithlu minat tanzil, contoh yang terpisah dari Al-Qur'an, qaulu ta'ala la fiha qawlun wa lahum anha yunzafun. Tidak ada di dalamnya itu mabuk, wa lahum anha yunzafun, dan mereka tidak dilarang, tidak akan pernah dilarang dari khamr yang ada dalam hidangan-hidangan di surga. Qala al-Faqih wastufida min tamthili anna al-murada bit takrar an tudhkara ma'rifatun ukhra aw nakiratun ukhra ma'tufatun 'alal awwal la an yukarraru al-awwalu bi'ainihi. Berkata al-Faqih, dan diambil faedah dari semua contoh min tamthili annal murada bit takrar, bahwasanya yang dimaksud takrar itu bukan hanya asal diulang, enggak. Takrar itu bukan kok la rajula wa la rajula gitu, enggak. Tapi maksudnya takrar itu adalah disebutkan ma'rifah yang lain, disebutkan isim yang lain, atau disebutkan isim nakirah yang lain yang diatofkan kepada yang pertama. La an yukarrar awwalu bi'ainihi. Jadi kata takrar itu yang terbetik pada kita itu kayak langsung diulang gitu kan, la rajula wa la rajula, enggak gitu. Tapi maksudnya yang diulang itu adalah la-nya doang. Adapun isimnya harus beda.
harus beda. Isimnya harus beda. Yang diulang itu cuma la-nya saja, hurufnya saja yang diulang, bukan isimnya diulang la rajula wala rajula, enggak. Tapi la haula wala quwata itu beda isim. Yang ditakror itu adalah hurufnya saja, ai annal mukarrar wal harfu faqat, gitu. Selesai kita dari pembahasan la. Memang pembahasan la ini agak sulit karena rumit untuk dicerna. Difahami bisa tapi dicerna tidak bisa. Karena kita orang ajam dan karena kekurangan ilmu kita, karena keterbatasan ilmu kita. Kalau mau mendalami sampai mutawalat, sampai menjelajah di kitab-kitab yang dibutuhin kutub nahwu, ya pasti ketemu seperti ini semua alasannya. Tapi saya rasa seperti itu sudah termasuk tatawul atau termasuk terlalu meluas, jadi nggak seberapa penting. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak gini udah nggak bosan dokter, kurang bater itu.